Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam alhamdulillah. warahmatullahi Rabbil wabarakatuh. alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas semua nikmatnya kepada kita semua, sehingga pagi ini dengan segala keterbatasan kita bisa berjumpa. Makanya saya ingin kalian semua aktifkan videonya biar saya melihat kalian. Saya sudah rindu, lama nggak ketemu ya. Selamat datang Pak Kiai Mukhlisin. Pak Kiai, saya mohon jenengan ngaji ya, sekaligus membuka. Lagi di rumah orang. Oh, JJ, baik-baik. Baik, buat anak-anakku yang reguler A dan B yang baru bergabung, sesungguhnya Ibu ada kajian. Kalau dalam kondisi biasa, biasanya 1 minggu sekali, tetapi karena keadaan ini sedang luar biasa, maka biasanya kita ada sebulan sekali. Gitu ya, mudah-mudahan nanti anak-anakku sekalian, adik-adik mahasiswa bisa bergabung di lain waktu dengan teman-teman ini. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin. Oke, acara yang kedua langsung acara inti, tausiah oleh Ustadz Kamil Fallahi, dosen sastra Inggris, dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Kepadanya waktu dan room kami persilahkan. Silahkan Mas. Dosen agama ya, klarifikasi. Dosen agama sastra Inggris. Dosen agama sastra Inggris, dosen segala dosen. Alhamdulillah. Sudah oke? Suaranya oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pagi hari ini tepat pukul 10 lewat 12 menit kita semuanya bisa melaksanakan pengajian Maulid Nabi online. Ini acaranya mendadak tapi sudah terjadwal. Jadi saya sangat senang sekali bisa bergabung, bisa bertemu dengan teman-teman semua. Yuk mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada saat ini kita masih pada sehat. Saya lihat teman-teman juga masih pada seger-seger. Ada siapa nih? Ada Ahmad Rahman, ada Nunik Tika. Assalamualaikum Nunik, Sulaiman, Desi semuanya. Tidak bisa saya sebutkan satu. Ada Waringin Jati nih, masya Allah. Namanya hebat banget. Eliza, halo Eliza. Rahmanovi, Yogi, Ayu, Parianti. Nah ini murid saya nih Parianti. Mahasiswa saya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita masih segar, sehat walafiat. Dan terutama nikmat iman dan Islam. A'udzu nikmatillah ta'ala al-iman wal Islam. Tetapnya keimanan dan keislaman di dalam hati kita. Sehingga kita patut mensyukuri karena jalan keselamatan satu-satunya yang akan membawa kita meraih ridho Allah adalah iman dan Islam. Tak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mohon dibuka dulu itunya apa voice-nya, kita sholawat bareng-bareng. Oke, kita sholawatan bareng-bareng. Sholawat tibil qulub ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari qadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan hati kita tenang dengan bersolawat. Amin. Oke, sahabat sastra dan juga dari fakultas lain ada Mbak Yuk? Mbak Yaro? Ada Mas, dari TI ini seluruh jurusan. Oh baik. Oke, sahabat muda Unpam, mahasiswa yang hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak cinta maka tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta. Kenapa banyak orang yang tidak merasa berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kehadiran Rasulullah? Karena mereka tidak tahu perannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, di pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Rasulullah bisa mempertahankan kerasulannya dan menyampaikan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang ribuan kilometer dari Makkahul Mukarramah itu bisa sampai menerima hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini, pertama, kita harus berterima kasih kepada Rasulullah dikarenakan kunci selamat masuknya kita ke dalam surganya Allah adalah iman dan takwa. Yang menyampaikan kunci itu, memberikan informasi keberhasilan kita mengenai iman dan takwa adalah Rasulullah. Nah, sekarang gini, kalau andaikan ada teman kita yang memberikan peluang untuk kita menjadi seorang karyawan, tentu kita akan sangat berterima kasih. Lalu kita masuk bekerja di perusahaan itu. Nah, Rasulullah memasukkan kita, memberikan informasi dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang yang beriman dengan informasi tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula lah yang bertahan menyebarkan agama ini dengan penuh kesabaran, sehingga beliau tidak pernah meminta Allah untuk mengazab kepada hamba-Nya. Tidak seperti nabi-nabi yang lain sebelumnya, seperti Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi di kaum Ad, kaum Samud, Nabi Lut, dan nabi-nabi yang lainnya. Rasulullah SAW sering kali ditawari untuk menghancurkan mereka yang membangkang atas kenabiannya, tetapi Rasulullah tolak. Bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sahabat Unpam, mahasiswa hebat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menelaah Rasulullah, meneladani Rasulullah itu dari 4 hal sifat dasarnya Rasul. Yang pertama adalah sifat 1, sidik, jujur.
Berat jadi orang jujur karena apa? Kejujuran adalah pangkal kesuksesan. Kejujuran adalah suatu barang mahal yang saat ini ibarat batu mulia yang sulit didapatkan, yang hanya orang-orang tertentu yang bisa kuat menahan segala gejolak yang terjadi. Rasulullah itu jujur, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ada 4 ya sifatnya ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, ini dirangkai oleh sahabat-sahabat motivator itu dan orang-orang yang bergelut dalam bidang psikologi itu menjadi 4 kekuatan kecerdasan. Yang pertama, kita mengenal IQ, EQ, SQ, dan AQ. Mungkin saya nggak terlalu banyak menjelaskan tentang kecerdasan intelektual, kecerdasan dari emosional, kecerdasan apalagi tadi spiritual, dan yang terakhir advertise question. Nah, karena waktunya terbatas, kecerdasan intelektual saya tidak akan membahas karena Rasulullah udah sangat cerdas sekali. Beliau mampu berargumen karena di dalam Al-Quran dijamin loh, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Tidaklah yang diucapkan oleh Rasul itu melainkan dibimbing oleh wahyu. Jadi tidak ada istilahnya self interest, keinginan pribadi yang akhirnya beliau terdorong oleh subjektivitas, ya, dan tendensi pribadi. Kalau tersinggung itu wahyunya jadi melenceng, itu nggak kayak gitu Rasul. Tapi Rasul itu mau dia nggak sakit, mau dia kondisi apapun, kalau memang wahyu turun seperti itu ya dia sampaikan. Emotional question. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang stabil dalam emosinya. Jadi kalau dilempar itu nggak balik melempar, seperti buah mangga. Dilempar ngasih mangga. Kalau kamu dilempar gimana? Dilempar kata-kata kasar, dihujat, wah, jahat balik ya kan? Tapi Rasulullah tidak. Sampai kekuatan emosinya, kestabilan jiwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah sangat populer sekali cerita Rasulullah memberikan makan kepada siapa? Kepada seorang Yahudi yang buta itu. Dalam kondisi disuapin Yahudi buta itu, sambil Yahudi itu sumpah serapah, sesumbar, kamu jangan deketin Muhammad. Muhammad itu orang gila. Muhammad itu udah sedeng. Muhammad itu udah menyalahi kebiasaan orang tua kita. Jangan dideketin. Orangnya sesat dan sebagainya. Padahal dia dari disuapin. Andaikan kamu lagi ngasih makan orang, lagi makan bareng, terus ada orang jelek-jelekin, kira-kira gimana? Bisa dilempar makanan ya kan? Tapi Rasulullah emotional questionnya itu keren. Spiritual question, transendensi. Wah, ini kalau ngomong sama mahasiswa harus agak-agak tinggi sedikit. Transendensi, sifat ketuhanan atau namanya apa? Jiwa ketuhanan yang ada di Rasulullah itu sangat tinggi, merasa diawasi, merasa ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah berada bersama Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah menyampaikan, la tahzan, innallaha ma'ana. Sahabatku, wahai Abu Bakar, jangan engkau sedih, Allah bersama kita. Jadi boleh jadi kalian bergaul dengan teman perempuan dan sebagainya, tapi ada batu. Sorry, kamu halal. Kayak gitu ya. Bareng, nggak terlalu tegang, tapi dia punya batas. Nah, spiritual itu merasa diri diawasi, itulah intinya daripada iman. Rasul memiliki kalau dia lagi down, dia punya self help sendiri, membantu imannya itu, membantu mengembalikan. Spiritnya bagus, spiritualnya, transendensinya bagus. Paham nggak kira-kiranya? Paham ya? Nah, yang inti yang mau saya sampaikan pagi hari ini adalah advertise question. Apa itu? Kecerdasan ketahan malangan. Kecerdasan ketahan malangan adalah Rasulullah tuh orangnya tough banget. Survival yang luar biasa. Dia bisa survive dalam pressure yang kuat, ya, di embargo secara ekonomi. Pada saat sama Siti Khadijah di Mekah itu di embargo sampai 3 kali. Sampai Siti Khadijah itu dikabarkan
Itu bajunya aja jahitannya sampai 83 jahitan, bayangin. Dari yang badannya bagus ya kan, sekel lah. Kalau bahasa anaknya semok. Sampai kurus. Karena apa? Diembargo makanan. Diembargo. Tapi Rasulullah bisa bertahan. Difitnah Rasulullah bertahan. Difitnah pun bertahan. Itu namanya ketahan malangan. Nah, karakter advertised question ini penting buat kita sebagai anak muda ini untuk menggapai kesuksesan. Karena bayangkan, kenapa Hart memasukkan Rasulullah SAW ke dalam tokoh pertama dari 100 tokoh yang berpengaruh di dunia? Karena Rasulullah itu memiliki jiwa yang tahan banting gitu loh. Never give up to reach the target. Never give up to reach the dream. You have a dream. Everybody listen to me. Ya kan? Everybody have a dream. Everybody has a dream. Semua orang punya mimpi. Dan Rasulullah dalam menggapai mimpi itu, dia bisa kuat, tahan banting, tidak mudah menyerah, nggak mudah melting, nggak mudah apa lagi, tidak mudah putus asa. Rasa optimisme muncul. Karena apa? Karena di balik kerja yang ikhlas itu ada pahala yang besar dan dia akan berbahagia dari kesuksesan keluar dari tantangan itu. Jadi setelah keluar dari challenge itu, maka seneng kan kalau kita udah dapet tantangan lalu kita berhasil, seneng kan? Ya enggak? Nuni kalau habis main game apa habis dapat musibah terus bisa keluar dari musibah, seneng nggak? Seneng kan? Ahmad Rahman juga sama kan? Baik. Sulaiman gimana? Kalau sudah dapat challenge terus kita bisa berhasil, pasti bahagia kan? Nah itulah. Nah Rasulullah berpegang pada prinsip yang di Al-Quran itu ada dijelaskan begini, di dalam surah Al-Ankabut ayat 1 dan ayat 2. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Berprinsip seperti itu. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayatraku. Apakah manusia menyangka bahwa setelahnya dia melakukan bersyahadat kepada Allah ya dan bersyahadat atas nama Rasulullah SAW, lalu dia dibiarkan begitu saja tanpa ada cobaan? Orang yang beriman akan selalu dicoba oleh Allah dalam rangka menaikkan derajatnya sebagai menjadi kualitas pribadi yang baik, yang unggul, yang tangguh. Iya, coba minggu kamu harus Zoom gitu. Itu kan pribadi yang tangguh. Saya salut sekali. Saya hormat buat teman-teman. Minggu harus Zoom, ngeluarin pulsa dan sebagainya. Itu hebat banget. Saya kasih hadiah pisang, mau nggak? Nih, kasih hadiah pisang. Kasih hadiah nih buah naga nih. Buat kalian semua, hebat, luar biasa. Hebat banget. Saya salut. Nah, ini adalah pribadi yang kuat, yang unggul. Itulah teladan kita siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah seperti ini, sahabat sekalian. Rasulullah itu punya sahabat yang sebetulnya tidak diinginkan beliau itu keislamannya, yaitu seorang hamba saya yang bernama Wahsy. Tahu Wahsy? Wahsy Maula Hindun. Ya. Wahsy ini seorang budak yang dia diiming-imingi oleh tuannya akan diberikan kemerdekaan jika dia berhasil dalam perang Uhud membunuh panglimanya yaitu Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah SAW. Si Wahsy ini bahaya, ditombaklah Hamzah dengan segala cara, akhirnya Hamzah tumbang. Nah, setelah itu
ya ceritanya sangat tragis sekali. Orang yang sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, si Wahsy ini di akhir hayatnya beriman kepada Allah. Rasulullah harus bisa menahan emosinya, batinnya yang bergejolak. Di satu sisi dia harus menegakkan syariat, menerima orang yang akan masuk Islam. Di sisi lain dia harus melawan untuk gila nih musuh nih di depan mata. Ya kan? Nah, beliau itu akhirnya menerima Wahsy sebagai sahabatnya, sebagai orang yang beriman. Tetapi secara pribadi beliau menyampaikan, Wahsy, engkau aku terima syahadatnya, tetapi tolong engkau jangan berada di dalam pandanganku jika aku sedang ada di, misalkan sedang ada di forum, sedang berkhutbah, sedang memberikan tausiah. Seperti itu. Dan Rasulullah banyak sekali cerita ketahan malangan atau tahan bantingnya Rasulullah SAW. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika beliau harus mengambil seorang istri yang bernama Zainab binti Jahsy. Kalau disuruh ngambil istri, bukan senang, karena yang jadi istri ini adalah istri dari anak angkatnya Rasulullah, yaitu Zainab binti Jahsy. Maksudnya itu cemoohan orang, hinaan orang, wah Muhammad ngambil anak angkatnya dan sebagainya. Tapi ini perintah dari Allah supaya menunjukkan bahwa anak angkat itu bukan muhrim alias ajnabi orang lain. Akhirnya Rasulullah nikahin Siti Zainab menjadi salah satu istrinya Rasulullah SAW. Begitu pula Rasulullah mengikuti peperangan-peperangan, di salah satunya perang Khandaq. Dalam kondisi di Khandaq itu ya di Madinah, ya dekat Madinah. Nanti insya Allah teman-teman ke sana ya. Mau ke sana nggak? Lewat travel Asalam sama Ustadz Kamil Falahi. Iklan dikit. Amin, amin. Bunda Yaro nih, terutama nih Bu Yaro ya. Beliau nih harus jadi dokter haji. Amin, saya doakan terus. Dokternya udah sebentar lagi, hajahnya nih. Mudah-mudahan segera. Amin. Amin. Bunda Yaro masih ada waktu nggak? Masih Mas. Kita sampai jam 11 nggak apa-apa. Nggak, berapa menit lagi nih ngomong-ngomong? Masih lah, 20 menit. 20. Oke, nanti sesi tanya jawab ya. Ada tanya jawab. Oke. Sesi tanya jawab. Oke. Kita salawatan dulu ya sebelum saya teruskan tentang apa namanya tadi Zainab, tentang perang Khandaq itu kita salawatan dulu ya. Salawat yang pendek aja Mas. Ya, salatullah salamullah. Ayo bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ayatin Nabi billah. Tawasal Nabi bismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin. Nabi Muhammad Rasul mulia, selalu mencintai pada sesama. Semua orang dia sayangi, terutama pada keluarga. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rasulullah akhlaknya tinggi. Ntar dulu ya. Lupa lagi. Bentar. Rasulullah akhlaknya tinggi. Siapapun dia cintai. Tak peduli Yahudi Nasrani.
baik buta ataupun tuli. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Lanjut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa barik alaihi. Allahumma salli. Dalam peperangan Syariah yang diikuti oleh Rasulullah SAW, salah satunya perang Khandaq, itu kondisi Madinah sangat dingin sekali. Jadi di Madinah itu memang panas, tapi sekalinya dingin itu, masya Allah, dingin banget. Ya, nah di situ Rasulullah tidak pernah menyerah, tidak mudah menyerah. Bahkan sahabatnya sudah kehabisan perbekalan, kedinginan yang luar biasa. Yang akhirnya seorang Salman Al-Farisi meminta kepada Rasulullah untuk bisa bertahan dan membuat apa itu namanya Khandaq. Khandaq itu namanya parit. Setelah dibuatkan Khandaq itu, para sahabat sekalian, Rasulullah bertahan dengan perbekalan yang ada, maka munculnya mukjizat Allah itu pada saat-saat terdesak. Ya, di situ bekal, ya, Rasulullah masak dengan para sahabatnya, bekal sedikit, dipanci cuman sedikit, tapi bisa memberikan makan kepada seluruh sahabat yang ada di sana. Akhirnya dibantu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa junudan lam tarawnaha. Banyak sekali malaikat yang tidak terlihat, tentara-tentara yang tidak terlihat. Akhirnya mereka, orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu tidak bisa melintasi khandaknya atau paritnya yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullahnya cemen, nggak sampai ke sini, nggak sampai ke Pamulang. Mungkin orang Pamulang cuma sedikit yang iman. Nah, disitulah kita harus berterima kasih kepada siapa? Rasulullah SAW. Karena apa? Kuncinya kita untuk selamat di hari kemudian, ya, di akhirat, di alam keabadian kita itu diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bisa nggak? Miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Satu lagi. Nih, saya paling senang menceritakan istri-istrinya Rasulullah karena banyak yang nggak pada tahu tentang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, siapa nanti tuh ibunya Said Ibrahim, ya, anak terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelahnya 10 tahun Rasulullah tidak memiliki putra dan putri. Akhirnya Rasulullah ketika mengutus sahabatnya itu ke negeri Mesir menemui seorang raja Mesir yaitu Muqawqis. Beliau disurati untuk mau tunduk dan beriman kepada agama Allah yaitu Islam. Muqawqis hatinya terketuk membaca surat dari Rasulullah. Ini saya persingkat aja. Tapi dia tidak juga bisa melepaskan tahta kerajaannya yang baru saja dia dapatkan. Lalu akhirnya Muqawqis itu mengirimkan 2 orang perempuan sebagai sariyah. Atau bahasa itu ada yang nyebut syariah, ada yang nyebut jariyah. Diberikan kepada Rasulullah SAW untuk diperistri. Siapakah dia? Beliau namanya Maria Al-Qibtiyah. Nah, pada saat beliau harus meminang Maria Al-Qibtiyah, ini ada tantangannya. Jadi bukan kayak orang-orang sekarang tuh nikah itu karena memang demen. Bukan. Karena hanya syahwat saja, bukan. Awas. Jangan sampai nih Ahmad Rahman baru aja ini nikah baru 5 tahun atau 3 tahun udah pengen punya bini lagi. Jangan sampai gitu. Ini sunnah Rasul. Bukan sunnah Rasul namanya, itu mah sunnah nafsu, man.
Ya, Sulaiman juga. Kata poligami katanya sunnah Rasul, bukan. Ya, harus sesuai dulu karakternya. Misalnya kitanya udah 50 tahun gitu. Terus istri pertamanya meninggal, bukan dibunuh, meninggal. Ntar diracun lagi. Ya, nazubillah min dzalik. Ya, terus apa lagi? Istri pertama, dan yang pertama itu janda dulu yang dapat. Janda tua sudah menopause. Ya kan? Sebelum apa? Sebelum ke Siti Aisyah. Nah, kita mah jarang. Nah, begitu. Makanya nih saya ceritakan. Siti Maria, ya, Maria Al-Qibti ini walaupun tidak disebut Ummul Mukminin dalam Sirah Nabawi itu, karena beliau adalah Sariyah. Ya, kalau bisa dibilang seperti halnya Siti Hajar gitu. Pembantu lah, budak pada saat itu. Tapi Rasulullah mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa plus cemoohan yang luar biasa. Pada saat itu usia Rasulullahnya sudah 60 tahun, sahabat sekalian. Yang bukan 60 tahun ya, 60 tahun lebih Rasulullah. Karena tidak lama setelah Ibrahim itu, Sayyid Ibrahim itu hanya 1 tahun, 2 tahun kurang usianya. Lalu meninggal dunia. Nah, begitu Rasulullah mendapati berita, ya, bahwasanya utusan Rasul itu membawa perempuan dan ingin dinikahi oleh Rasulullah SAW melalui surat dari raja tadi, itu tantangan dari istri-istrinya luar biasa sekali. Ya, apa yang dilakukan Rasul bukan semata-mata menginginkan atau namanya dari hawa nafsu, tapi ini harus terjalin baik persahabatan antara Madinah dengan Mesir. Makanya sampai sekarang Madinah dengan Mesir itu luar biasa ya persahabatannya, wabil khusus dari Ahlul Bait. Nah, istrinya Rasulullah ini difitnah, sahabat sekalian. Ternyata bahwasanya Sayyid Ibrahim itu bukan dari Rasulullah, bukan apa, darah dagingnya Rasulullah. Jadi katanya Sayyid Ibrahim ini adalah hasil dari nauzubillah min dzalik ya. Kalau dibilang sekarang itu perselingkuhan dengan seorang hamba saya, yaitu budaknya yang dibawa dari Mesir. Wah, para sahabat marah. Akhirnya Rasulullah harus mengklarifikasi. Tabayun, lihat sana, tanyakan sama budak tadi, benarkah dia yang melakukan itu? Tantangannya fitnahnya bukan ya apa namanya, bukan cemen. Ini sepertinya ada Kiai Muhi ini saya lihat. Masyaallah. Ahlan wa sahlan Kiai. Jadi bukan sekedar fitnah biasa. Bayangkan anak seorang Rasul difitnah itu bukan hasil dari apa? Hasil darah dagingnya Rasulullah. Tapi hasil auzubillah min dzalik perselingkuhan antara istrinya, istri Rasul difitnah. Akhirnya Rasulullah mengutus Sayyidina Ali karramallahu wajh untuk apa? Tabayun kepada ya pembantunya Maria tadi ya. Dan akhirnya apa? Begitu dia cari Sayyidina Ali, di mana itu pembantunya? Ya orangnya lagi mandi. Ini saya baca di kitabnya Baitun Nubuwah. Orangnya lagi mandi. Kaget lihat Sayyidina Ali. Tanpa busana dia akhirnya bangkit. Jangan dibayangin ya Nunik, tanpa busananya ya Nunik, Indri, jangan. Dia bangkit, terlihat ternyata dia adalah budak kebirian. Langsung Sayyidina Ali balik lagi, lapor ke Rasulullah. Rasul, ini tidak mungkin. Fitnah orang terlalu kejam kepada istrimu, yaitu Siti Maria. Ternyata Ibrahim adalah betul anak kandungmu sendiri. Setelah 10 tahun beliau tidak punya anak. Ya. Jadi apa? Beliau tahan dengan fitnahan, baik itu kepada pribadi ataupun kepada keluarganya. Apalagi? Dan karena apa? Beliau ini adalah orang yang sabar, memiliki advertise question yang tinggi, kecerdasan, ketahan malangan yang harus kita contoh. Karena apa? Di balik kesabaran
ada kenikmatan dari kemenangan kita menghadapi sebuah challenge, sebuah tantangan. Sementara itu dulu, sahabat sekalian, semoga teman-teman menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan tangguh, sehingga sahabat sekalian bisa meraih kesuksesan yang gemilang, wabil khusus untuk bisa membahagiakan keluarga dan juga untuk bisa merubah nasib melalui pendidikan. Saya senang sekali bisa berada di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz Kamil Falahi. Buat adik-adik mahasiswa sekalian, silahkan raise hand jika ada yang mau bertanya atau langsung dihidupkan soundnya. Silahkan. Boleh terkait dengan tema yang barusan disampaikan, boleh juga terkait dengan masalah-masalah yang sedang booming pada saat ini. Silakan. Ayo, monggo, silakan, monggo. Ayo. Mungkin nanti dikaitkan dengan masalah yang sekarang sedang booming, Mas. Bagaimana seharusnya bersikap supaya anak-anakku sekalian tidak ikut-ikutan teman-temannya yang sedang rame. Bagaimana tuntunan Islam menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Terima kasih. Baik. Begini, sekarang lagi booming sekali mengenai karikatur Rasulullah SAW atau pelecehan terhadap Rasulullah. Saya membaca seorang profesor di Austria, ya, Gus Nazir, beliau menyatakan memang betul yang digambar adalah Rasulullah. Tidak tahu, karena tidak ada orang yang persis tahu tentang Rasulullah. Tapi kita patut untuk kita berempati terhadap itu. Tapi dengan jangan sampai reaksi kita itu terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan presiden buruk terhadap agama kita. Ya, sekarang kan mohon maaf nih, yang reaksi dari menghina Rasul itu ada seorang murid yang memenggal leher gurunya kan. Yang akhirnya dia dibunuh kan, ditembaki oleh polisi Prancis. Nah, imbasnya apa? Imbasnya sangat meluas sekali. Masjid-masjid di Prancis itu akhirnya ditutup kan. Sehingga yang tadinya sebelum kejadian itu orang lebih banyak sujud kepada Allah, dengan setelah ada kejadian ini orang jadi sedikit yang sujud kepada Allah di Prancis. Padahal yang dibutuhkan oleh umat manusia itu seberapa banyak dia bersujud kepada Allah. Jadi reaksinya jangan sampai orang malah mencemoohkan agama kita dan mendiskreditkan agama kita lebih dalam lagi. Maka di Al-Quran kan ada, jangan engkau menghina Tuhan agama lain sehingga dengan penghinaanmu Tuhanmu dihina oleh mereka. Jadi kita tetap adanya defend, pembelaan terhadap Nabi, tapi dengan cara yang elegan, bukan dengan cara yang overreaktif gitu. Karena apa? Akhirnya imbasnya, mohon maaf, saya agak sedikit curiga terhadap persaingan bisnis. Udah otomatis sekarang kan pemboikotan. Sudah berkala sekali, ada seperti annual event, tahunan gitu. Nanti ada lagi, sehingga yang diskreditkan itu adalah produk. Kok kenapa? Langsung ke produk aja gitu, larinya itu. Jadi antara penghinaan terhadap Nabi, larinya itu boikot produk. Produk akhir ke produk gitu. Apakah di sini ada indikasi persaingan bisnis gitu di sana? Itu menurut pandangan saya. Jadi tetap kita ada defensif atau ada pembelaan terhadap agama kita, memuliakan Rasul kita, ya. Tetapi jangan sampai mengakibatkan citra agama yang dibangun oleh Rasul itu semakin terpuruk ke dalam. Itu mungkin dari saya.
Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Kamil Fallahi. Silahkan buat adik-adik mahasiswa yang lain kalau ada yang mau bertanya. Klarifikasi ya, Kamil Fallahi, nggak pakai Fallahi. Mau tahu nggak bedanya? Kalau gitu. Fallahi itu kebahagiaan. Kalau Fallahi itu petani. Jadi kalau Kamil Fallahi petani yang sempurna. Kalau Kamil Fallahi kebahagiaan yang sempurna. Baik. Mohon maaf. Ya, silakan buat adik-adik mahasiswa sekalian yang mau bertanya. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, Pak Ustadz, monggo sekalian ditutup ya, dengan doa. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang bertanya, barangkali Sulaiman nih, kayaknya Sulaiman Habib ya, seperti Habib Sulaiman. Habib Sulaiman, monggo. Sulaiman ini wajahnya Habib banget, wajahnya. Yang gampang. Ini cuma bawaan aja kok. Sulaiman bukan Habib? Bukan, Pak. Videonya dihidupkan, Mas Sulaiman, biar kelihatan. Itu ada kok Bu yang baju hitam Bu. Ada yang baju hitam kan? Ya. Baik. Ini Pak Kamil, nanti sebelum ditutup dengan doa buat anak-anakku sekalian, silahkan nanti di screenshot namamu yang ada di partisipan sebagai bukti bahwa kalian hadir ya. Nanti dikirim lewat ketua kelas. Tuh. Sengaja saya nggak umumkan di awal, karena kalau di awal takutnya screenshotnya di awal, habis itu kemudian keluar, maka ini di detik-detik terakhir inilah kemudian saya umumkan. Baik, Pak Ustadz, silahkan ditutup dengan doa Pak Ustadz. Jangan lupa doain saya dan doain semua. Sebelum saya berdoa, saya akan menyimpulkan dulu bahwasanya Mas Bayu, Rasulullah itu adalah perangainya begitu indah, begitu penyayang sekali. Tadi saya bilang Rasulullah mencintai walaupun dia tidak peduli Yahudi ataupun Nasrani. Sebagaimana kisah Rasulullah menyuapi seorang Yahudi yang luar biasa sabarnya, apalagi kepada sesama Muslim. Nah, oleh karena itu, sahabat sekalian, mari kita tunjukkan kalau berislam itu adalah damai. Kita adalah agama yang merangkul, bukan agama yang memukul. Kita bersatu bukan untuk kita saling menyapu satu sama lain. Ya, mari kita sama-sama tengadahkan tangan. Mudah-mudahan dengan bersolawat kita akan diselamatkan. Ya, yang mau punya jodoh ya segera nikah, dan pacaran mulu. Ya. Terus apa lagi? Yang masih jomblo buru-buru dapat jodoh. Allahumma shalli ala syafiina wa sallim radhiyallahu tabaraka taala kulli sahabatir rasul ajma'in. Rabbin fa'na bima lam tanna rabbi alimna al-diyana fauna rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Tawassalna bi ta'alamin tawassalna bi ta'alamin antarzuqana wa sya'ala antarzuqana amana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami dan keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang hebat, yang kuat, yang unggul ya Allah dalam menghadapi segala cobaan tantangan hidup ya Allah. Berikanlah jalan sukses kami untuk bisa membantu orang tua kami ya Allah, membantu sesama kami ya Allah. Dari ilmu yang kami dapatkan, berikanlah kemanfaatan hidup, kemanfaatan ilmu, sehingga kami bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama kami ya Allah. Ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Allah, berikanlah kesehatan bagi kami di masa pandemi ini, dan berikanlah keteguhan hati kami untuk bisa terus optimis menghadapi apapun yang terjadi. Ya Allah, apabila kami yang sedang jomblo, berikanlah calon, berikanlah suami atau istri untuk kami, ya Allah, yang bukan main-main, untuk menjadi imam, untuk menjadi pengikut, selalu taat kepadamu ya Allah. Berikanlah jalan rezeki untuk kami ya Allah. Apabila di antara kami ada yang sedang kesulitan, urailah kesulitan menjadi kemenangan ya Allah. Apabila di antara kami ada yang sedang sakit, maka sembuhkanlah. Apabila khusus ada siapa Bu Yara? Dokter Hidayat ya, Nur Hidayat yang sedang sakit di rumah sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Dan juga
Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Rahman Rahim, jauhkan kami dari segala musibah dan malapetaka yang akan mengganggu ketentraman kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mahasiswa Unpam hebat, mahasiswa kuat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya, jadi dalam momen Maulid hari ini kita punya kewajiban untuk meneladani sifat Rasulullah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz. Juga yuk mengajak diri saya juga adik-adik mahasiswa sekalian untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita. Monggo mau mulai dari mana? Dari yang termudah dan yang terkecil, yang penting adalah istiqomah. Gitu ya. Agama nggak cukup didiskusikan, yang paling penting adalah bagaimana itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih buat anak-anakku sekalian, adik-adik mahasiswa. Selamat belajar, selamat menempuh ujian UTS besok. Terima kasih. Sekali lagi, makasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.